Proses pembuatan berapa lama sih? Ini cuma 6 bulan. Tuh, 11 lagu dalam 6 bulan gila sih. Iya. Jadi kompos sendiri, nulis sendiri. Maaf ya saya jadi ikutan host. Iya, enggak apa-apa. Emang weekend bersama begini. Kayaknya semua bisa jadi host ya. Iya betul memang. Jadi lagu-lagu yang ada di sini adalah yang diciptain dari umur 13 tahun. Dan itu juga semua modal sendiri Modal dong. sendiri. Enggak, waktu itu gue gimana? menang ini kompetisi ya perusahaan rokok dulu kan suka ada kompetisi mencari talent kan. Ya gue menang as a winnernya. Wow. Ya, Dan jadi terus langsung disponsorin. Disponsorin dikasih modal tapi cuma uang aja. Terserah lo mau bikin EP album kah, mini album atau full album ya. Gue pokoknya mereka kasih segini. Makanya seneng banget. Gitu. Dan yang ya karena gitu tadi gue bilang gue penganut The Secret. Produser yang memproduksi dan orang-orang yang bekerja di album ini adalah orang-orang yang gue pengen kerjasama dari gue zaman SMA kelas 2. Dan ini kejadian. Dan ini orang-orangnya ada di sini semua. Itu gimana tuh? Lu selama ini tuh langsung selalu membayangkan gue bakal one day kerjasama sama dia. Yes. Lanjutkan album yang berikutnya mana? Nah itu saya itu Keduanya akhirnya pas 2012 Oktober rilis ini, gue pas bulan Januari Februari dapat kabar label di Jepang tertarik gitu buat ke depan. Terus akhirnya ya gue okein lah gitu kan. Dari label gue yang di Indonesia pun juga kayak udah sikat aja lah, go ahead. Akhirnya ya rilis lah ini di bulan April pas Golden Week di sana. 2013. Dalam bahasa Jepang semua berarti? Enggak, ini bahasa Inggris tetap. Kayak cuman memang orang Jepang selalu menjepangkan semuanya kan. Jadi kayak ininya nih katakana sih. Tapi sebenarnya English kan. Oh, tapi isinya mah nggak ada yang diubah ya? Nggak ada yang diubah. Nggak ada versi Jepangnya gitu? Nggak ada, dan mungkin ada ya? Iya, paling mereka cuma ngasih tahu nih ya kayak gitu kan, mereka suka kasih biografi siapa kita. Iya. Tapi keren banget tuh semua. Banget. Ya tuh lihat tuh sampai kayak gini ada Jepangannya. Dan mereka juga kayak concern sama artwork yang ini gitu kan. Jangan kartun deh, nanti jadi soundtrack anime. Oh jadi kan bagus di soundtrack anime. Enggak, maksudnya kayak takut ini album soundtrack anime brandingnya. Jadi mereka benar-benar ini concern banget. Gue nggak ngeliat ini langsung inget Yui loh. Lo tau Yui kan? Tahu. Ini kayak langsung vibe-nya kayak Yui gitu. Yui, ampun kepikiran aja. Iya benar. Ini lagunya tentang apa? Nah, secara garis besar. Jadi waktu gue umur 13 ini memang gue sering berhadapan dengan hal-hal yang nggak bisa gue jelasin kan. Supernatural. Termasuk dan gue juga mengalami yang namanya mental breakdown. Dari mental breakdown itu gue juga ngalamin ketakutan yang nggak bisa gue kontrol waktu itu. Tapi waktu itu entah kenapa ketika gue nulis gitu ya, plong banget semuanya gitu. Jadi ini semua hasil dari ketakutan, makanya ada 11 ketakutan sebenarnya, Maze of Fears, makanya Maze of Fears gitu. Produktif sekali ya. Jadi itu makanya benar sih, aku pernah dengar bahwa karya itu adalah sebenarnya sumber dari keresahan kita. Iya memang. Keresahan itu sebenarnya buat penyaluran ya. Penyaluran. Hebat banget lo, produktif banget kan. Kita kan biasanya kalau resah kan nangis ya. Tapi kalau biasa emang anak-anak kalau di Go Artist gitu. Oh, jadi itu ya, kalian akan berkarya melalui buat penyaluran kayak gue ya, entah kenapa bisa gue penyaluran, entah gue ke gambar, gue juga ke lagu. Kadang gue suka bikin crafting. Oh. Itu buat buat kalau anak artistik gitu ya. Malah perlu somehow kita ngerjain gini malah nge-recharge diri sendiri. Iya, benar. Lu saat mau bikin kayak gitu malah lu ke-recharge gitu. Baru bisa rilis ya. Iya, langsung rilis. Kalau anak fortune telling enggak. Biasanya kalau aku lebih ke narotin orang justru. Karena bisa ini kan dengar cerita orang. Iya. Jadi ada distraksi untuk emosi kita. Iya, biar kita stop sama diri kita sendiri tapi lebih ke orang lain. Betul. Jadi kadang-kadang terus ketemu orang kan, kita dengar cerita orang jadinya lebih kayak ngerasa aku tidak sendirian gitu. Terus iya kan? Iya benar. si next ini yang terakhir ini yang terakhir bukan? Iya, ini yang sebenarnya ini EP album, si mini album lah ya gitu. Berapa? 8? Ada 7 dan diambil dari 2 lagu dari album lama. Oh, berarti ya EP ya 5. Iya, EP. Jadi yang asli, yang barunya 5 ya. Nyanyi juga kamu? Tentu dong.
Suaranya bagus loh dia. Iya. Suaranya udah kalau dia dengerin kayak bukan dia gitu, kayak gue kayak ini orang Jepang ya gitu. Itu dia. Iya bisa dong tentu. Yeah. Ini kalau semua ini ada digital platform kan? Ada di. Jadi kalian kalau mau dengerin ya nggak usah beli kaset, nggak usah nyari kasetnya. Nyari kasetnya. Bisa di Spotify, di iTunes semua ada ya digital platform. Namanya apa? Daryl Weizi. Daryl Weizi. Daryl namanya di sini. Iya. Ya, Spotify juga ada di sini. Iya, di sini. Oke, ya gimana tadi buat ceritain? Yeah. Cuma ada 5 ya. Jadi ini sebenarnya bridging ke album kedua. Album kedua yang ini nih. Apa bukan ini bridging ya? Sebenarnya ini bridgingnya. Albumnya yang kedua mana? Nah ini lagi udah mau rampung sebenarnya kan waktu itu kan kita yang itu. Project yang itu ya. Yang itu. Jadi ini udah jadi EP album waktu itu kan kayak gue pengen jadi bridging album, mau punya bridging sesuatu untuk album kedua gitu kan. Terus waktu itu gue lagi sakit yang nggak sembuh itu yang gue cerita. Iya. Jadi memang sebelum akhirnya gue terbuka seperti Itu sekarang. tahun berapa sih yang sakit itu? Sakit tuh dari tahun 2016 akhir. Sakitnya kayak gimana? Nah itu jadi dia sakitnya kayak melayang gitu lah. Jadi kita jalan tapi kayak melayang, kayak kita nggak ada di bumi gitu, kayak nggak napak lah. Terus kalau jalan lewat kerumunan itu pasti langsung kayak nggak bisa nyimbangin kan, orang kalau lewat kerumunan kayak vertigo gitu nggak sih? Benar. Kita punya Iya. sama. Lanjut. Terus jadi kita kayak kalau gue ngerasanya kayak gagal untuk seimbang di antara orang-orang. Jadi gue pasti akan nabrak orang. Gitu. Dan gue waktu itu mikirnya, wah gue sakit nih. Sakit maksudnya sakit mungkin vertigo medik atau gitu ya? medik gitu kan. Gue ke dokter lah, tapi jawaban dari 5 dokter ahli, spesialis dan sampai neuroscientist nggak bisa diagnosa, tidak bisa mendiagnosa secara tepat ini tuh apa sih sebenarnya gitu. Dan bahkan gue sampai akhirnya hopeless dan sempat dirawat, dan gue juga bilang sama dokter gue gitu kayak nah dokter gue ini kebetulan yang rawat gue neuroscientist statusnya, jadi emang di atasnya dokter syaraf biasa gitu kan. Pak, saya boleh nggak ya didatengin psikiater? Saya tuh sakit jiwa gitu istilahnya. Enggak, kamu tuh nggak sakit jiwa gitu. Apa ya, orang susah-susah sama yang bahkan susah cowok susah cewek tuh kayak enggak sih, dibilang ada sakit psikis tuh nggak ada gitu. Terus sampai akhirnya kita di MRI gitu, gue MRI kepala gue kan, tugas MRI-nya juga sampai datengin gue gitu, Pak sorry ya Pak, saya memang bukan dokter tapi saya tuh udah MRI-in orang udah belasan tahun. Kalau yang udah sih, kalau memang ada cancer, ada tumor atau apapun yang salah dari tubuhnya Mas, saya tuh tahu dan pasti akan saya kasih tahu bridgingnya dulu gitu kayak, Mas kayaknya ada kemungkinan ini nanti biar dokternya yang jelasin deh gitu kan. Ini tuh nggak ada apa-apa Mas gitu. Oh serius? Mending Mas pulang deh gitu. Karena itu udah 5 hari waktu itu di rumah sakit gitu. Jadi itu saking hopeless, gue nggak tahu nih gue sakit apa gitu kan, kayak gitu. Dan akhirnya gue ke dokter syaraf lagi waktu gue kerja di agensi. Jadi kantor gue sebelahan sama rumah sakit ini. Jadi tinggal lorong doang gitu. Pas gue dikasih kartu asuransi kesehatan, jadi kan kok biasanya udah lulus probation dia langsung dikasih kartu kesehatan gitu kan, asuransi kesehatan. Pas gue pegang langsung itu tangan gue langsung getar. Terus kayak gitu, terus akhirnya kok gue disuruh lari, kayak gue disuruh lari ke rumah sakit. Terus akhirnya gue kayak orang gila tuh waktu itu, dan itu udah 2,5 tahun ya, udah 2,5 tahun gue nggak sembuh tuh. Jadi ini udah panjang dari gue yang dirawat itu. Nah ini gue singkat aja ceritanya. Jadi waktu itu gue ke susternya bilang, gue pengen ke dokter dong, tapi gue nggak tahu saya kenapa nih susternya juga kayak bingung, emang sakitnya apa Mas gitu. Gue jelasin, ya udah saya kasih ke dokter syaraf aja. Ya dokter syaraf lagi. Ya mungkin emang gue gangguan syaraf kali ya gitu. Gue udah sempat mikir, tapi masa sih kemarin neuroscientist loh. Gue udah ini banget, udah hopeless banget. Terus akhirnya ke dokter syaraf yang ini, ibu-ibu ini bilang, kamu mau nggak saya terapi akupuntur? Dia bilang gitu. Kayaknya kamu neuropati deh. Neuropati, oh apa itu? Ya dijelasin lah, jadi itu kayak gangguan syaraf gitu, kayak radang syaraf gitu lah. Kok tapi kemarin sih neuroscientist ini nggak ada sepatah kata pun ngomong itu neuropati kan. Terus akhirnya pas di sana gue di akupuntur nggak works
selama 12 minggu. 12 kali pertemuan. 12 kali. Itu nggak works. Akhirnya disuruh berhenti sama ahli akupuntur ya. Berhenti dulu deh seminggu gitu. Biar bereaksi badannya gitu. Ada reaksi atau enggak? Kalau enggak ya percuma nih. Iya. Gitu kan. Iya juga ya gitu. Akhirnya gue bereaksi, gue deh. Wah, di situ gue hopeless bareng parah. Gue udah mikir kayaknya emang gue bakal lewat deh kalau kayak gini. Udah deh gue pasrah aja deh sama Allah, gue bilang gitu. Akhirnya gue itu malam minggu waktu itu gue nggak kemana-mana, gue di kamar, gue nangis. Habis itu gue bilang, ya Allah kayaknya kalau memang nggak sembuh ya udah nggak apa-apa lah. Gue pasrah, gue udah pasrah. Menerima ya? Gue udah menerima gitu. Terus akhirnya hati kecil gue bilang meditasi. Gue nggak tahu kan meditasi hal-hal kayak gitu. Karena sebenarnya to be honest gue tarot reader semenjak 2002, semenjak tahun 2002 gue udah mulai belajar. Tapi gue nggak pernah tertarik explore hal-hal spiritual. Oh berarti pengalaman yang ini tuh jadi kayak titik mula spiritual awakening ya? Benar. Gue meditasi, habis itu tiba-tiba jreng, kok enakan. Habis itu gue tidur karena ngantuk ya. Padahal gue nggak pernah meditasi, tapi gue kok enak ya gitu. Apa benar atau salah ya? Gue ngecek YouTube tuh kan meditation gitu kan. Kok dari semua orang ahli meditasi, ahli spiritual yang dari India, yang dia bilang itu yang udah gue lakuin tadi. Gitu. Terus ada yang membimbing sebenarnya ya kayaknya. Iya benar. Terus cara visualize-nya gimana apa segala macem. Ya waktu itu gue bilang di meditasi, gue pengen sembuh. Gue pengen badan gue dari ujung kaki sampai ujung kepala fine aja, dan aliran darah gue lancar. Gue cuma pengen ngomong gitu doang. Terus gue serahin semuanya sama Allah, gue bilang gitu. Terus akhirnya cuma itu aja kata kuncinya. Akhirnya gue tidur, gue mimpi didatengin sama dokter akupuntur di klinik gue yang di rumah sakit itu. Jadi di rumah sakit itu ada klinik akupuntur. Dokternya beda. Dokternya ini sebenarnya yang 12 minggu ini dokternya berhijab. Yang di mimpi ini dokternya nggak berhijab, rambutnya pendek segini, lipstiknya merah, pakai sepatunya high heels yang bagus banget gitu, yang pakai fashion banget lah dokternya. Tapi memang sudah tidak muda ya, maksudnya dibilang muda atau enggak senior, dokter senior gitu. Terus dia nunjuk ke kepala gue, ini dan ini, Cakra. di situ ya. Hah? Terus gue pas gue bangun, gue begini, ini gue bangun begini. Hah? Apa nih maksudnya gitu kan? Terus gue WhatsApp suster akupuntur gue, saya mau ketemu dong sama dokter. Boleh. Akhirnya pas mau ketemu hari Senin, dokter akupuntur gue yang biasa yang berhijab, dia dokternya berhijab, yang biasa ini nggak ada, nggak bisa, nggak, tiba-tiba dia resign. Segitu. Diganti ada dokter senior. Dokter seniornya adalah yang gue lihat di dan dia yang menyembuhkan. Gue udah tadi mikir jangan-jangan ini maksudnya di situ mulai jadi clairvoyant-nya di situ ya. Itu titik awalnya gue mengetahui gue clairvoyant di situ. Oh ya, buat teman-teman yang nggak tahu, clairvoyant itu adalah sebutan buat orang-orang yang bisa sering dapat vision, dapat something itu buat ngelihat sesuatu yang bakal terjadi ya. Ya benar nggak sih? Correct me if I'm wrong ya. Ya. Apa itu aja atau bisa ada yang lain juga sih? Bisa melihat masa lalu nggak? Luas. Iya, bisa. Masa lalu juga bisa retrocognition juga, bisa precognition. Kalau retrocognition itu dia melihat, dia masuk ke masa lalu ya. Dia ngelihat masa lalu. Bisa, dan itu gue pun dapat di 2020 awal. Gue pertama kalinya retrokognisi ya namanya. Iya, bener ya? Retro buat balik ya? Iya, balik. Buat ngelihat keadaan residual energi yang ada. Nah, kalau mau tahu kayak gimana sih retrokognisi? Tahu pernah nonton film Harry Potter kan? Persis kayak gitu, yang dia kalau jadi masa lalu dari memorinya dia. Iya, tarik itu. Jadi gue melihat sama ibu. Ibu tuh, gue ketemu ibu dan ibu ajak gue ke masa lalu yang udah terjadi gitu, kayak ngasih tahu gitu. Jadi kayak benar-benar kayak gitu. Tapi kalau mimpi kan kita nggak inget kalau apa sih gitu. Mimpi nggak akan inget, lu 15 detik grup hilang. Ini gue dari A sampai Z gue inget. Oke. Itu kayak gitu. Clairvoyant. Iya. Clairvoyant. Jadi banyak juga clairvoyance bisa dibilang peramal gak sih? Clairvoyance itu peramal kan? Kalau bahasa lumrahnya. Ini agak menurut gue agak kontroversial kalau ngomong peramal ya. Ramal. Gue aja tarot aja gue tidak bilang gue meramal, tapi gue lebih kayak membimbing.
jalan hidup, dari kayak petunjuk ya, karena kan tarot itu jalan hidup ya, arti dasarnya kan. Jadi memang gue melihat ini clairvoyance ini untuk mencari akar dari sebenarnya bisa terjadi itu karena apa. Jadi yang gue lihat kalau dibilang meramal, sebenarnya tuh apa yang terjadi di universe, di semesta ini tuh udah teratur ya. Udah diatur. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, sorry, kalau sebenarnya gue Islam gitu ya, maksudnya, dan gue pun juga termasuk Muslim yang benar-benar menjalankan lah gitu perintah. Bukan KTP aja. Bukan KTP aja gitu. Tapi kenapa gue bisa open with everything gitu in spirituality terms ya gitu. Tapi pasti lo ada momen-momen dulu awalnya bentrok dong. Bentrok banget. Bingung gitu kan. Bentrok banget. Ya. Tapi udah berdamai ya? Sudah berdamai. Dan itu kayak sebenarnya tarot itu tools gitu kan. Di zaman dulu itu pun tarot itu tools ya sebenarnya, medium. Dan gue melihat tarot itu adalah yang membantu gue untuk mencari jati diri gue tuh sebenarnya gue tuh siapa dan gue tugasnya apa. Dan memang kayaknya si gitu. Daryl berjodoh juga sih sama tarot ya. Jodoh, iya. Walaupun memang ada beberapa orang, termasuk Kasora yang bilang gue tuh di tarot tuh sebenarnya cuma gimmick ya. Sebenarnya gue bisa. Coba gimana sih tadi? Gimana sih? Coba. Maksudnya gimmick tuh? Gimmick tuh itu bahasa aku ya. Gimmick tuh artinya adalah dia sebenarnya sudah punya kemampuan itu tanpa memakai media sebenarnya. Banyak fortune teller atau peramal-peramal yang memang kalau bahasa aku ya dalam tanda kutip itu sebenarnya dia cenderung sakti ya dia. Jadi maksudnya sakti itu dalam artian ya sebenarnya dia sudah mendapatkan gambaran, sudah mendapatkan intuisi, feeling, whatever you call it the name gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang manusia itu butuh untuk dia melihat sesuatu yang real, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dipegang, sesuatu yang bisa dilihat. Jadi dan untuk beberapa orang juga lebih mudah menjelaskannya dengan interpretasi bahasa gambar. Dari kita kecil pun kan kita suka gambar. Makanya kita belajar mewarnai duluan daripada kita belajar alfabet. Betul. Iya benar. Iya, karena kita berbicara tentang bentuk, warna, benda dan segala macam. Nah, jadi tarot dengan berbagai macam gambar, warna dan ekspresi eksplisitnya itu akan membantu si Daryl untuk mengimplementasi ini karena kelihatan ada gambarnya di sini. Karena makanya aku sih tadi cuma ngerasa kayak ini sebenarnya dia itu bisa tanpa itu. Maksudnya apalagi kalau yang aku nggak bilang maksudnya mungkin kita sesakti itu gitu. Tapi dia most of the time kalau dia udah dapat feelingsnya sebenarnya ya benar ya Daryl. Kamu akan bisa dapat sendiri. By the way, aku lebih nyaman manggil kamu Daryl, nggak tahu kenapa. Iya, kalau aku lebih banyak manggil dia Daryl. Nama dia juga kok. Karena si anak tadi dapat memorinya di sini. Jadi itu sih kalau aku ngerasanya gitu, kayaknya emang ya kamu sebenarnya udah bisa gitu. Aku tadi cuma nanya kan, kamu sebenarnya bisa kan tanpa kartunya gitu. Jadi dia cuman ya aku bilangnya gimmick. Berarti kalau misalnya kan tadi ngomongin tentang fortune teller gitu ya. Misalnya Kak Sora juga sebenarnya bisa dibilang seorang fortune teller kan? Iya, aku lebih bilang itu fortune teller. Iya, kalau fortune teller itu haruskah dia seorang clairvoyance atau enggak sih? Sebenarnya gini. Karena ini sekalian lanjut aja ke lu ya. Lanjut. Karena kan gue pengen lu memperkenalkan diri lu, pekerjaan lu tuh sebenarnya sehari-hari ngapain, sama sekalian aja nih yang si tarotnya ini gimana gitu. Aku nggak sepanjang dia karyanya. Iya. Nggak apa-apa. Aku sekarang selain aku jual tarot, ya selain berdagang jadi cici-cici jualan seperti memang turunan dari kaum kita ya, kita mah selalu berdagang kayaknya. Itu adalah sebenarnya aku indigo pedagang. Wah, ini jenis baru sih. Indigo sales. Karena saya memang dari dulu suka dagang. Ini kudu dipakenin kayaknya nih. Iya, indigo sales itu adalah aku. Aku kalau ditanya kasar aja jago sales saya. Dari dulu soalnya udah jualan, dari SMA tuh aku jualan makanan. Mamiku dulu jualan bikin makanan, terus aku kelihatan banget. Papaku dulu punya toko kelontong-kelontongnya. Jadi aku dagang, dari dulu dagang dari zaman alat. Tahu gak sih pulpen yang warna-warni? Iya, tahu dong yang muter-muter gitu kan. Warna-warni terus yang kalau dicoret-coret ada wanginya. Wanginya katanya kata pakai narkoba. Itu favorit gue. Makanya gue hidupin. Makanya gara-gara itu gue kreatif kayaknya. Jangan-jangan kalian halu gara-gara itu. Iya. Jangan-jangan sih kayaknya nyiumin si pulpen wangi-wangi itu. Aku jualan itu, terus dulu pas Valentine jualan coklat gitu. Jadi memang coklat payung gitu-gitu ya. Tapi lu percaya nggak percaya, gue juga sampai gitu. Gue dari kecil juga, gue jualan juga apa yang bisa gue jual. Kita kayak jual. Papa gue tuh punya toko kelontong sama dia. Kalau lu pasti tahu kan kalau misalnya jual Sunsil kadang suka ada hadiah
penggaris zaman dulu. Itu penggaris gue bawa ke sekolah gue jualin. Iya. Jadi gue kayak gue malu mau ngomong. Sama juga. Gue sampai jualan tong apa? Gue tuh suka firecrackers yang kayak petasan yang kupu-kupu, petasan yang kobra yang kayak gitu-gitu kan. Dan tuh gue suka beli kayak banyak banget di pasar, terus gue jualin di temen-temen SD gue. Jadi memang kita suka. Jangan-jangan ini ciri-ciri Jangan-jangan. Mungkin kita harus dicek ya. Ada jenis baru. Dia memang lahir untuk jadi pedagang. Tapi enggak sih sebenarnya gue percaya gini, anak indigo itu memang biasanya kreatif. Jadi sebenarnya bukan memang jualan sih, cuman memang karena otak lu kreatif, lu dibuat kreatif ya. Apa aja juga jadi kayak ya lu bisa ngeliat peluang sih sebenarnya. Iya benar. Nah lanjut lagi deh ke Kak Sora. Terus gimana tadi? Akhirnya dagang, terus habis itu aku sekarang dagang tarot, sama aku juga jadi tarot reader, terus sekarang juga sedang mengembangkan YouTube channel aku juga. Nah, sebenarnya aku tuh lama jadi guru. Oh iya, pernah cerita jadi guru ya? Aku jadi guru. Jadi sebenarnya aku masih adalah guru. Jadi aku nggak pernah kerja yang lain. Aku selalu jadi guru. Oh, berarti backgroundnya guru ya? Iya, tapi guru apa sih? Aku guru bahasa Inggris. Jadi TK udah pernah, SMP udah pernah, SMA udah pernah, dewasa udah pernah, perusahaan udah pernah. Jadi dulu tapi aku lama di sekolah ya. Emang basicnya apa sih? Kenapa bisa jadi guru bahasa Inggris? Emang ambil dulu edukasi atau lu sekolah di luar negeri gitu? Enggak. Jadi sebenarnya awalnya itu kan aku kuliahnya sebenarnya sarjana informatika. Jadi bahkan tidak ada hubungannya dengan bahasa ya. Bahasa ya. Jadi waktu itu cuman karena How come? Biasa kebutuhan hidup. Kita kan pasti dalam kita ada susah banget. Nah, aku waktu itu aku ngeliat nih waktu aku mau skripsi kan teman-temanku udah pada kerjaan yang bisa dilakukan pada saat sambil skripsi itu kan biasa kerja part time kan. Iya, benar. Nah, kita kan belum ada zaman dulu kan belum ada kayak apalah YouTube gini-gini kan belum ada ya, belum ada part timeran. Nah, aku cuma ngeliat tuh temanku tiap hari pulang ngelesin gitu kan. Lumayan gitu kan. Akhirnya ada aku ada kenalan temanku bilang dia jadi kepala sekolah di tempat ngeles gitu kan. Ya tempat ngeles lah sejenis Lia dan teman-temannya itu. Aku sebut merek gak apa-apa. Aku nggak dilihat tapi maksudnya sejenis itu tempat ngeles. Akhirnya udah ngelesin, ternyata lumayan nih gitu kan. Nah ya udah akhirnya karena memang antara terlalu malas atau memang terlalu nyaman keterusan gitu. Jadi pas udah lulus ternyata jadi guru cukup ini nih menyenangkan gitu ya in that time karena masih ada tenaga ya kalau sekarang udah tua. Tapi gue enggak yang penasaran lagi nih. Kan jadi guru itu kan enggak semudah itu ya. Lu kan harus ada kayak basicnya, harus ada. Nah, ini berarti lu udah memang menguasai bahasa Inggris ya? Kan di kuliahan ada mata kuliahnya. Nah, ya udah abis itu aku sisanya belajar lagi sendiri. Terus aku ada teman juga, jadi sempat aku otodidak juga terus sambil ngulang-ngulang bahan kuliah dulu. Kan lagian kan aku waktu itu ngambilnya nggak langsung adult ya, maksudnya langsung yang pertama-tama anak kecil dulu, yang les-les cuman kalau SD itu kan masih gampang ya, tenses dasar mah kita mah bisa gitu. Nah ya udah aku di situ terus ternyata aku ngerasain kayak enak juga ya ternyata kayak gini tuh tiap hari tuh kayak main sama keponakan kita tapi kita dibayar gitu kan. Maksudnya kalau sama anak kecil tuh aku tuh nggak bisa gitu kerja yang kayak 9 to 5 di balik meja gitu kan, kayak gitu terus aku nggak bisa. Kalau jadi guru kan kita tiap hari aktif nih, kita kesana kemari, terus kadang-kadang aku cuma ngerasa kayak gimana ya kamu mau marah itu anak kecil gitu. Karena aku udah ngerasain ngajar semua tapi lama anak kecil tuh paling lama. SD itu aku paling lama, TK sama SD paling lama. Ayam ternyata gitu ayamnya. Iya, jadi maksudnya karena masih kecil gitu, jadi kadang-kadang kita yang kayak ya udah deh tiap hari rasanya cuma ya kayak main sama keponakan, main sama anak. Makanya dia betah sama lu ya? Iya, itu mungkin juga karena itu dia betah. Jadi udah jadi guru, cuman kemarin karena ada sedikit masalah di pandemi kemarin kan, ya udah akhirnya stop. Sekarang aku masih jadi guru tapi ngelesin aja. Jadi udah nggak full time di sekolah lagi. Gue entah baru ngerasain sih, gue dapat strength-nya lu di mana sih? Sebenarnya strength lu di linguistik sama di komunikasi. Betul. That's why kayak kenapa mungkin lu cocok memang jadi guru kayak gitu ya? Harusnya memang jadi harusnya kuliahnya bahasa atau kuliah komunikasi gitu. Cuman karena waktu itu kan jujur ya saya kan waktu itu anak terhilang ya, maksudnya aku belum seperti sekarang lah, jadi mikirnya cuma udah yang penting kuliah gitu kan waktu itu kan. Terus biasanya mak kita kan udah ekonomi aja udah kerja di kantor aja ngitung uang gitu. Tapi kalau nyokap gue soalnya enggak, gue udah nggak peduli sih, terserah lu mau serius enak banget. Makanya tapi enak buat gue terserah gue mau kemana gitu. Enak banget ya. Aku sebenarnya waktu itu pilihan aku dua, kalau nggak aku mau jadi dokter, tapi mamaku langsung mendelik kan. Kita kan nggak masa kita habis kamu kuliah dokter terus kita tidurnya di tenda di rumah gitu kan.
Jadi dia udah nggak mungkin gitu kan. Terus aku juga suka seni. Jadi aku tuh dulu suka drama. Aku dulu ikut ekstrakurikuler drama. Aku nggak bisa musik. Juga ya, aku nggak bisa musik. Aku nggak bisa gambar. Aku sangat nggak bisa. Satu-satunya seni yang aku suka adalah drama. Acting gitu. Jadi waktu itu ikut drama sama sastra sebenarnya, kayak puisi itu aku suka. Cuma makanya waktu itu ya udah kuliah, terus ternyata keenakan jadi guru les bahasa Inggris, ternyata oke nih gitu kan, lanjut terus sempat jadi host juga MC. MC khusus buat anak kecil juga, balik lagi acara ulang tahun berarti karena waktu itu ada anaknya teman kan, dia anaknya tuh ulang tahun, terus dia bilang udah dia kayaknya juga mau irit budget ya, jadi ini kayaknya tamu lumayan kita berdayakan gitu. Nah dia bilang kamu jadi host aja gitu kan. Ya udah akhirnya ya aku emang seneng aja, emang orangnya banci tampil, terlatih lah. Sebenarnya bukan dari aku, tapi memang karena dari dididik sama keluargaku sangat-sangat outgoing person gitu. Jadi extrovert semua keluargaku. Akunya sebenarnya enggak. Terus habis itu ya udah pas dilihat itu sama yang kan dia sama videographer, fotografer gitu. Lucu banget gitu kan dia, terus langsung dia deketin natural aku. Nih anaknya natural banget gitu. Soraya katanya, boleh dong aku minta ini besok aku panggil ya kalau aku besok ada acara ulang tahun. Tapi sekarang kalau misalnya ada yang mau manggil lu buat acara anak-anak masih terima nggak? Boleh banget. Oh yaudah bisa telepon. Boleh banget. Ini tuh multi talented semua gitu. Iya, bisa. Karena emang gimana ya, maksudnya kalau MC wedding kan agak serius banget gitu kan, terus bacain apa segala nggak boleh macam. Tapi menurut gua anak-anak tuh lumayan susah loh. Anak-anak tuh nggak semua bisa gampang anak-anak attract sama lu. Iya, tapi aku tadi kalau tadi ini sekedar cerita gitu ya. Ini kita tadi keluar mau cari makan, baru keluar tiba-tiba ada anak anak-anak nggak tahu, kita nggak kenal. Terus tiba-tiba dia nemplok ke situ kayak gitu. Dan padahal itu anak aku nggak kenal juga. Iya. Dia melukin kaki aku. Sampai mamahnya. Iya. Ya magnet juga. Kayak gampang juga ya culik anak orang ya. Iya. Kan tapi memang soal kayak gue lihat ya, kayak misalnya kalau ada yang acara MC anak kecil gitu, itu tuh susah gitu kan, sampai anak-anak mau lu bisa dapat attention anak-anak tuh susah gitu. Ya, tapi kan memang karena udah terbiasa di sekolah juga gitu kan. Iya, lu harus tahu. Gitu. Jadi udah terbiasa membangun relasi dengan anak, ya udah jadi MC. Terus sekarang ya udah, sekarang fokus di jualan itu tadi balik ini. Jadi kalian percaya nggak percaya nih ya, gue tampang seserem ini anak-anak suka sama gue. Iya. Banyak kan yang nonton gue anak-anak. Serius? Gue dari yang waktu pas gue bikin Tomku on vlog, dari zaman gue nge-vlog, penonton gue kebanyakan anak-anak. Padahal itu bukan konten untuk anak-anak, nggak tahu kenapa anak-anak. Gue dari kecil emang gue suka anak-anak. Kalau gue memang suka anak-anak, gue sering main kayak ngayomin anak-anak itu tuh, gue sering dibilang raja budak gitu. By the way, musiknya dari Waze ini banyak anak-anak yang suka. Tuh. Yang umur 5. Jadi kita punya satu lain ya. Kita frekuensinya berarti memang attract anak-anak. Kalau Tongku memang apa ya, walaupun kamu secara tampilan. Padahal gue pikirnya kayak belok, kayak tato, terus kayak serem, tapi ternyata anak-anak malah nggak takut sama gue. Enggak senang. Ini contohnya dia minta ikut. Iya si ayamnya nih. Minta ikut mau ketemu sama aku. Ketemu sama Tongku gitu. Itu sih. Oke, berarti kalau terus untuk tarotnya sendiri nih ya, kalau lu sendiri gitu, lu bisa mulai baru bisa dapat kayak kecemplung bisa bacain tarot itu kan pasti kan lu ngerasa something, gue bisa tarot, gue bisa ada bakat nih gitu untuk di tarot itu sejak kapan sih? Aduh, ini ceritanya nanti sambil bisa sedih nih kan. Jadi sebenarnya kayaknya proses semua spiritual awakening mengalami nggak enak ya. Pasti. Depresi. Kayaknya bapak ini banget pak. Iya, gua kan banget ya bapak. Aduh, luka batin ya pak. Luka batin, trauma masa kecil. Ulang lagi nggak? Udah bosan orang-orang dengerin. Enggak, maksudnya kalau mau diulang lagi mau? Jangan, enggak. Gue udah mulai menerima, udah enak nih sekarang, gue udah nggak terlalu macem-macem. Jadi aku tuh awalnya agak panjang nggak apa-apa ya, tapi aku coba singkatin. Jadi awalnya itu memang aku punya temanku ada salah satu